Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka, definisi daftar pustaka. Jadi kita tuh kan sering banget ya di akhir sebuah buku atau sebuah karya tulis pasti kita nemuin yang namanya daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka tersebut diisi sumber-sumber rujukan bagi si penulis untuk membuat bahan dari tulisan yang telah ia tulis, bahan yang memiliki keterkaitan terhadap apa yang sudah dia tulis atau apa yang akan dia tulis. Itu adalah definisi dari daftar pustaka secara umum. Kita juga dapat bilang daftar pustaka sebagai referensi atau rujukan. Mengapa daftar pustaka itu penting bagi penulis dan pembaca? Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan catatan yang sering ditemukan di akhir halaman pada sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi atau tesis. Secara umum, daftar pustaka adalah daftar catatan yang berisi sumber karya tulis ilmiah berupa dokumen, buku, internet, koran, jurnal, atau media cetak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi-substansi yang akan ditulis dan akan dijadikan bahan bagi penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang disebut sebagai referensi atau rujukan yang kemudian disusun berdasarkan abjad. Ada 5 unsur yang harus ditulis dalam daftar pustaka, yaitu 1. Nama lengkap penulis yang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. 2. Tahun diterbitkan. Ketiga, judul sumber mencakup bagian subjudul. 4. Kota tempat buku diterbitkan. 5. Nama penerbit. Penting bagi penulis untuk mencantumkan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiahnya, sebab untuk menulis sebuah karya ilmiah dibutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fungsi dari daftar pustaka itu sendiri yang pertama ialah menghargai karya orang lain dan menghindari adanya plagiarisme, serta ia juga mengetahui informasi lebih dalam atas hasil karya ini sendiri, dan juga dia juga untuk mengetahui hasil pemikiran referensi orang lain, dan kita juga mengetahui dari hasil karya orang lain, dan juga yang terakhir adalah si pembaca dapat yakin terhadap penulis atas adanya daftar pustaka yang dapat dicari dan dilihat untuk kebenarannya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu cara penulisan daftar pustaka berdasarkan dari sumber buku. Yang pertama yaitu adalah nama penulis. Nama penulis dalam daftar pustaka itu ditulis terlebih dahulu. Nama penulis di sini itu harus dibalik. Jadi, nama belakang terlebih dahulu lalu diikuti oleh nama depan dan nama tengah penulis. Selanjutnya itu adalah tahun terbit, kapan buku tersebut diterbitkan. Lalu kemudian adalah judul buku. Judul buku dalam daftar pustaka itu harus ditulis secara lengkap. Selain itu, cara penulisan judul buku itu miring. Selanjutnya itu adalah kota dan nama penerbit. Maksudnya di sini adalah di mana buku tersebut diterbitkan, di kota mana gitu. Terus habis itu juga nama penerbit, siapa yang menerbitkan buku tersebut. Di sini saya memberi contoh dari buku HI. Jadi di sini yang perlu ditulis terlebih dahulu dalam daftar pustaka adalah nama pengarang. Di sini namanya adalah Mokhtar Masyud. Jadi nama pengarang ini dibalik, yang mana nama belakang terlebih dahulu yaitu Masyud, lalu diberi koma, dan selanjutnya diikuti nama depan penulis yaitu Mokhtar, lalu diberi titik. Selanjutnya ditulis tahun terbit. Di sini tahun terbitnya itu 1990. Kemudian diberi titik lagi dan ditulis judul buku tersebut. Judul buku itu harus ditulis secara lengkap. Ini judul bukunya Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Dan penulisannya juga ditulis secara miring. Lalu diberi titik dan ditulis nama kota tersebut. Nama kotanya yaitu Jakarta. Dan siapa penerbitnya? Penerbitnya di sini adalah LP3S.
Selanjutnya, selain dari cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku, di sini juga ada penulisan daftar pustaka berdasarkan dari artikel, jurnal, dan majalah. Sebenarnya tidak jauh beda dari penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Cuma bedanya itu kalau di artikel, jurnal, atau majalah itu judul buku itu memang ditulis secara lengkap, tetapi cara penulisannya itu ditulis secara tegak lurus. Maksudnya di sini nggak miring. Kalau sumber buku itu kan secara miring, tapi kalau misalkan dia tuh dari artikel, jurnal, atau majalah itu ditulis secara tegak lurus dan juga diberi tanda petik di judulnya. Itu saja, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke definisi kutipan. Kutipan adalah pernyataan dari seseorang yang termuat di dalam suatu karya tulis ilmiah. Kutipan sendiri berfungsi sebagai penguat argumen-argumen penulis di dalam suatu karya ilmiah. Sebelum mengutip, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengutip sesingkat-singkatnya. Yang kedua, mengutip hanya bisa dilakukan apabila butuh. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan mengutip terlalu banyak karena dapat mengganggu kelancaran berbahasa. Sekarang masuk ke fungsi dan tujuan kutipan. Fungsi kutipan menurut Keteling yaitu: 1. Kita dapat menyoroti pentingnya masalah penelitian. 2. Meneliti fenomena atau praktik non-penelitian. 3. Menghasilkan tujuan, manfaat, pertanyaan, dan hipotesis. 4. Menunjukkan metodologi penelitian. Dan 5. Menyatakan nilai hasil karya penelitian. Masuk ke tujuan kutipan. Di sini tujuan kutipan kita dapat menghargai karya dari penulis. Dan 2, dapat mendukung atau membuktikan suatu argumen yang ditulis. Dan 3, kita dapat mempermudah pembaca untuk mencari kutipan dari karya penulis orang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kutipan. Kutipan itu dibagi menjadi 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu adalah suatu penggunaan kutipan yang mengambil ide, gagasan, pendapat, pemikiran orang lain atau pemikiran penulis lain dengan cara menulis kalimat itu kembali, atau dalam lebih mudah dikenalnya itu copy paste. Nah, itu tidak ada yang diubah di dalam kutipan langsung. Sedangkan di dalam kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil ide, pemikiran, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dengan bahasanya sendiri, kemudian menyampaikan dengan karya tulis itu. Dia mengubah kata-katanya, tetapi tidak mengubah maknanya. Seperti contohnya itu seperti yang dikemukakan. Nah, itu kutipan tidak langsung karena dia mengubah kata-katanya. Kalau kutipan langsung mengubah kata-katanya, kita harus memberi titik 3 spasi untuk mengurangi kata-katanya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, dari pembahasan kita di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa daftar pustaka adalah catatan yang sering ditemukan di akhir halaman pada suatu karya tulis ilmiah. Sedangkan kutipan adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan dari seseorang yang termuat dalam suatu karya tulis ilmiah, yang berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme, mengetahui informasi lebih dalam, dan agar si penulis mendapat kepercayaan dari para pembaca-pembacanya. Ya, sekian dari presentasi kami kali ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam mempresentasikan makalah kami, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf sekali lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.